Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat sekalian yang rahmati Allah. Insyaallah kita akan bahas lanjutan kitab Al-Khusyu' fi Shalah yang disusun oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani tentang pembahasan bagaimana kita bisa merasakan syarat-syaratnya untuk mendapatkan khusyuk itu. Insyaallah kita bisa merasakan. Saya ditemani oleh Ustaz Sarif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sekarang itu pembahasan yang keberapa nih Ustaz sekarang nih? Alhamdulillah sekarang sampai pembahasan yang ke-9. Ke-9 ya. Alhamdulillah dari ke-9 ini kalau kita proses dari mulai pertama, pemirsa kalau kita bisa ngikutin dari bab pertama, pembahasan pertama, yang kedua sampai ke-9 ini, insya Allah ada urut-urutannya sampai kita diajak menyelami dan bahkan tidak sekedar menyelami, hukum-hukumnya kita bisa tahu sampai kita bisa merasakannya. Nah, khusyuk itu kan rasa, khusyuk itu kan keimanan, khusyuk itu apa? Suasana batin yang mesti kita bangun. Dan kitab ini sangat menarik karena ini akan mengajak kita untuk mendapatkannya itu gitu loh. Nah, insya Allah untuk pembahasan sekarang apa Ustaz sekarang? Tolong dibuka dan kita baca Ustaz. Pembahasan untuk hari ini al-khusyu'u fi sholati min iqamatiha. Al-khusyu' fi sholati, terus min iqamatiha. Dari untuk menegakkan ya, menegakkan iqamati sholah, menegakkan. Artinya menegakkan itu benar-benar kita tegakkan beneran gitu ya. Artinya tidak segera sholat, tapi kita tegakkan baik lahiriah maupun batiniahnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. La syakka annal khusyu'a fi sholati. La syakka annal khusyu'a fi sholati, tidak dapat diragukan lagi sesungguhnya sholat khusyuk itu adalah min iqamatiha, yaitu menegakkan sholat itu. Jadi iqamah itu artinya menegakkan benar-benar. Jadi tegak itu artinya dia berdiri di hadapan Allah, baik pikirannya, hatinya, dan perasaannya semua terlibat semuanya. Jadi menegakkan, khusyukannya di situ, ditegakkan di situ. Baik. Fa inna iqamatas sholati, adapun menegakkan sholat, la takunu illa biiqamati syurutiha, tidak bisa terjadi kalau tidak melaksanakan syarat-syaratnya. Jadi nggak sembrono, berarti kan berdiri tegak itu jelas ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Wa arkaniha, dan rukun-rukunnya. Wa wajibatiha, dan kewajiban-kewajibannya. Syarat, rukun dan wajib. Jadi syarat-syaratnya itu kan ada rukunnya dan kewajibannya. Dalam sholat itu apa saja kan ini? Istamir. Wal khusyu'u wajibun 'ala sahih. Nah, khusyuk termasuk wajib. Itu pendapat yang sahih. Jadi hukumnya wajib. Jadi nggak bisa ditawar gitu. Jadi kalau tak khusyuk, bisa batal sholatnya itu. Jika gitu, nisfuha, thuluthuha, rubuha sampai usruha. Jadi jika ada dari mulai awal tidak khusyuk sampai tidak sepersepuluhnya, batal hukumnya salatnya itu. Maka dihukumi orang nifak dalam salatnya. Ini pembahasan yang kemarin Ustaz ya. Salatnya orang munafik dan orang beriman itu berbeda sekali. Jadi memang dibatasi. Nah, kenapa ada batasan sampai sepersepuluhnya? Karena usahanya itu sebenarnya. Nilainya khusyuk itu disebut wajib karena di situ ada seperti jihad. Jihad itu hukumnya wajib, tapi menangnya itu tidak wajib. Tapi melaksanakan sungguh-sungguhnya itu yang menjadi wajib. Khusyuk juga sama, menjadi wajib karena kita harus sungguh-sungguh. Jangan sampai kita lengah di dalam gerakan-gerakannya maupun bacaan-bacaan yang kita akan baca nanti. Silakan Ustaz. Li amrillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Karena perintah Allah dan Rasulnya. Atas salat ini seperti ini ya. Qala Allah Ta'ala wa aqimus shalah. Allah berfirman wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Ini kalimatnya udah perintah ini, fi'il amar ini. Wa aqimus shalah. Jadi kalimat perintah ini memang harus kita tegakkan langsung ya. Bagaimana kita mendapatkan kekhusyuan itu? Istamir. Fa amarna bi iqamatiha. Maka diperintahkan kepada kami itu untuk menegakkan untuk kekhusyuan itu. Wa huwal ityanu biha, yaitu menjalankan sholat qaimatan tamatal qiyami,
yaitu berdiri dengan sempurna dalam sholat itu. Warruku'i, Dan rukuknya, wassujudi, sujudnya, jadi nyambung tadi ya. Jadi nyambung ya. Antara berdirinya sempurna, rukuknya sempurna, i'tidalnya sempurna, sujudnya sempurna, wal adhkari, dan zikir-zikirnya. Zikir-zikir. Jadi sholat termasuk zikir, karena berdirinya saja, qiyamnya saja udah zikir. Jadi banyak yang kita lalaikan bahwa orang berdirinya saja belum bacaan. Berdiri di hadapan Allah saja sudah zikir. Ini banyak orang yang terlena bahwa dia berdiri dianggap berdiri kosong. Berdiri qiyam di hadapan Allah, wa qumu lillahi qanitin. Makna qanitin tunduk pada Allah aja saja. Jadi makna berdiri saja itu sudah qiyam itu sendiri udah zikir. Maka zikir-zikir bacaannya itu zikir. Baca Al-Fatihah itu zikir. Setelah baca Al-Fatihah itu zikir. Takbiratul ihram zikir, ya kan? Rukuknya menuju ruku Allahu Akbar zikir. Jadi semuanya zikir semuanya. Salat itu isinya zikir semuanya sebenarnya itu. Istamil. wa qad 'allaqa Allahu subhanahu al-falaha, Maka Allah mengaitkan ya al-falah dengan kebahagiaan. bi Jadi khusyu'il musalli, bagi orang orang yang khusyuk dalam yang sholatnya itu. Jadi makanya dikaitkan antara berdiri dan bacaannya itu dikaitkan dengan kebahagiaan. Jadi ada orang berdiri tapi tidak ada kebahagiaan. Makanya Allah mengatakan akan dikaitkan antara berdirinya dengan kebahagiaan. Dikaitkan antara zikir dan tenang itu nggak bisa dipisah. Dikaitkan antara bacaan dengan hasilnya. Kan itu menghasilkan ketenangan, menghasilkan kenikmatan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi antara qad aflaha tadi, antara kebahagiaan dengan khusyuk itu tak terpisah. Zikir dan tenang itu tidak bisa dipisah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kan itu tidak terpisah. Jadi tidak terpisah hanya zikir-zikir tapi tidak ada rasanya, itu namanya terpisah namanya. Jadi Allah mengkaitkan antara berdiri dan tenang dan bahagia itu tidak bisa dipisah. Jadi saat kita berdiri saja kebahagiaan itu sudah terasa. Makanya Nabi menunggu-nunggu berdiri sholat itu. Ya Bilal arihna bis sholati. Mendapatkan kepada apa? Suasana batin yang menenangkan, suasana batin yang menggetarkan, suasana batin yang menyejukkan itu terasa di dalam semua sholat. Lanjutkan Ustaz, menarik nih. faman fatahu khusyu'us salati, Barang siapa tidak merasakan ini, hilang. tidak merasakan khusyuk, lam yakun min ahlil falah, Maka dia tidak mendapatkan sebagai ahli yang bahagia. Artinya gini, sampai Rasul mengatakan kam min qa'imin hadhu min salati at-ta'abu wa nasab. Dapatnya apa? Capek dan penat. Dia tidak bahagia dalam salatnya. Makanya kadang-kadang melihat ekspresi kita ya. Melihat ekspresi orang salat itu antara kita, imam, jamaah semuanya tidak ada tanda-tanda kebahagiaan. Jadi kalau kita melihat pesta pernikahan itu kan. Jadi di situ pesta pernikahan itu antara wajah yang nikah dan yang menyaksikan tuh kelihatan dengan pakaian yang bagus, ya kan, baju yang bagus, tampak suasana itu suasana bahagia. Harusnya kita ke masjid itu sama seperti kita berangkat menuju melihat pesta pernikahan. Selamat berbahagia. Semua mengucapkan selamat berbahagia. Semua mengucapkan selamat berbahagia. Tapi wajah kita itu kadang ekspresinya itu nggak bahagia di dalam sholat itu. Makanya itu tadi. Nah di sini batin ini kan penting sekali pembahasannya ini. Istamir. wa yastahilu khusu'ul khusyu'i Mustahil ia mendapatkan khusyuan ma'al ajalah, dengan tergesa-gesa. Makanya tergesa itu berasal dari setan kan gitu. Al-ajala minasyaitan. Tergesa-gesa dari setan itu pasti kan gitu. Jadi sholat pun sama. Jika tergesa-gesa itu pasti dimasuki setan itu, terburu-buru. Jadi harus tumaknina tuh. Syaratnya tetap harus tumaknina. wan nakri qata'an, Dan nakri qata'an. ataupun sujud Sujud yang
hanya sekejap aja. Jadi kayak ayam mematok makanan itu, tek kayak itu dilarang itu. Bal la yahsulu al-khusyu'u qattun, Dan tetapi tidak mendapatkan khusyuk sedikit pun illa ma'at tuma'nina, kecuali dengan tumak nina. Jadi kehusyuan itu bisa terjadi jika semuanya tumak nina. Tumak nina kan antara hati dan fisik itu tidak terpisah gitu kan. Tumak nina batinnya, tumak nina lahirianya. Nah, istamil. Wa kullama zada tuma'ninatan, Dan setiap kali bertambah tumak nina, izdada khusyu'an, dia akan bertambah khusyuknya. bertambah khusyuk. Ya, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi makanya kalau ada orang terasa bergetar hatinya, ketika ditambah lagi dia akan bertambah lagi. Jadi tambahan iman getaran itu dia akan terus bertambah. Jadi orang khusyuk sekali saja liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi dia akan bertambah terus khusyuk itu. Jadi nggak akan hilang gitu. Nah, istamir. Wa kullama qalla khusyu'uhu, Adapun kalau sedikit khusyuknya, istaddat ajalatuhu, maka dia akan segera cepat-cepat. Jadi makanya dia akan banyak dia tidak mampu lagi lama-lama untuk berdiri, maka dia segera begitu cepatnya dia sholatnya. Tergesa-gesa. Hatta tasira harakatu yadai, Sehingga gerakan-gerakannya tangannya itu begitu cepatnya. bimangzilatil abas. Ya tak ada manfaatnya, nggak ada gunanya lagi. Gerakan itu nggak ada manfaatnya. Padahal gerakan takbir saja nih Ustaz ya. Kalau dirasakan dalam takbiratul ihram itu ada rasanya. Kalau orang terburu-buru itu nggak ada rasanya. Misalnya gitu, Allahu Akbar, itu nggak ada rasanya. Kenapa mesti diangkat tangannya? Kenapa? Orang yang mendapatkan tadi kalau baca zikir Allahu Akbar bergetar kulit dan hati, ini gerakannya saja sudah ada getarannya juga. Disebut getaran, saya berani mengatakan itu karena kitabnya mengatakan taqsyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum, bergetar kulit itu bergetar. Makanya ketika kita berdiri tegak begini itu sudah terasa. Makanya kalau tidak rasanya ya hambar kosong. Nah, kosongnya itu yang menjadi dia mau cepat. Tapi ketika kita bersama mengucapkan Allahu Akbar, itu nggak bisa mau cepet-cepet karena getaran itu sayang sekali bagi orang beriman, itu akan terasa itu getaran itu. Nah, lanjutkan Ustaz. Alladzi la yashabuhu khusyu'un, Di mana khusyuk itu sudah nggak ada lagi, sama sekali nggak ada. Gerakannya nggak ada rasanya, rukuknya nggak ada rasanya, tidak ada rasanya, semua tidak ada rasanya. At-ta'abu wa nasab, capek dan penat, tidak ada rasanya. Makanya ilmu ini ilmu rasa, iman itu ilmu rasa. Yang ini kita abaikan selama ini. Nah, saatnya kita sekarang fokus rame-rame kita mempelajari kitab ini untuk bisa merasakan semuanya. Insya Allah kita bisa rasakan semuanya. Dan kita menjadi apa? Kita akan terpaku terhadap kitab ini untuk mengikuti. Kalau zaman dulu kita ada training Ustaz, training sholat khusyuk gitu. Sehingga sebenarnya tadinya targetnya ingin seperti ini. Tapi karena banyak orang tidak memiliki kitabnya, dianggapnya itu adalah hasil dari rekayasa kita. Padahal itu diambil dari kitab ini untuk bagaimana mempraktekkan sampai bisa merasakan. Tapi kadang-kadang orang belajar itu kan cuma sekali. Padahal kitab ini akan terus mengalir sampai kedalaman-kedalamannya. Itu ada ilmu tauhidnya di situ, Al-Qur'annya bagaimana, hukum-hukumnya, kan rukun-rukunnya, wajibnya. Kan di sini disebutkan wajibnya seperti apa, rukun seperti apa, rasanya seperti apa. Nah, itu. Pengalamannya apa? Yang dirasakan dalam batin kita apa hasilnya? Bagaimana kita bisa merasakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un? Itu terasa, khusyuk itu terasa di batin kita, itu betul-betul terasa. Bahkan tanda bergetar di kulit itu ada gitu loh. Taqsyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum, bergetar kulit dan hati ini terasa. Nah, kitab ini apa? Menuntun kita untuk sampai merasakan hal itu. Ayo silakan Ustaz. Wala iqbalun 'alal 'ubudiyyah. Dan tidak menghadapkan 'Alal 'ubudiyyah, atas ibadah kepada Allah itu. Jadi memang tidak menghadapkan dirinya. Makanya wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard
hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Itu kuhadapkan wajahku kepada zat sang pencipta. Itu kan ubudiyahnya di situ. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan pernyataan-pernyataan kita yang harus kita sampaikan kepada Allah, dan itu akan menghasilkan sesuatu yang dapat kita rasakan kembali. Wala ma'rifatu haqiqatil ubudiyyah. Nah, dia tidak mengenal Allah atas ma'rifat kepada Allah. Ma'rifatnya apa sih? Mengenal Allah. Mengenal sebagai apa sih? Sampai kita mengerti bagaimana Allah itu ada. Kita merasakan keberadaan Allah. Kita merasakan getarannya ketika memanggil namanya. Sampai kita bisa merasakan. Ma'rifat itu tidak segera karena aku kenal Allah. Tidak. Tapi Allah punya sifat-sifatnya. Allah punya kehendak-kehendaknya. Dan yang terpenting, yang paling inti dari sholat inilah. Kalau tingkatan Nabi mampu menangkap petunjuk Allah lewat wahyu. Atau mendapatkan lewat taklim untuk Nabi Musa. Untuk sahabat Nabi namanya tahdis. Perbincangan Allah terhadap Nabi Musa namanya taklim. Perbincangan Allah terhadap Rasulullah SAW namanya wahyu. Perbincangan sahabat Nabi namanya tahdis. Untuk manusia biasa namanya firasah. Sehingga Rasul mengatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Waspadalah, hati-hatilah dengan firasatnya orang mukmin, karena orang mukmin itu mampu menangkap petunjuk Allah melalui firasat tadi dengan nur Allah. Kemudian ilham, ya. Nah, itu yang penting sekali. Jadi firasah lalu ilham. Nah, silakan Ustaz. Faqad qala Allah Ta'ala fa'idat ma'nantum fa'aqimus shalah. Allah berfirman, fa'idat ma'nantum fa'aqimus shalah. Maka apabila engkau sudah mencapai tenang, fa'aqimus shalah. Jadi setelah tenang sampai merasakan fa'idat ma'nantum fa'aqimus shalah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi dalam hati ada tenang yang engkau setelah sholat itu dibawa. Ayat ini kan nyambung. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Ini mesti kita praktekkan. Setelah engkau selesai sholat. Nah, sholat itu sudah paling sempurna. Sempurnanya apa? Zikir. Wala zikrullahi akbar. Zikir paling sempurna. Setelah sholat, zikir tadi sambil berdiri. Gerakan-gerakannya itu zikir. Rukuknya zikir. Iktidalnya zikir. Sujudnya zikir. Sempurna. Semua zikir. Dan kita lanjutkan setelah sholat itu. Pertahankan zikirmu. Berdiri tetap sholat. Duduk suasana sholat. Berbaring suasana sholat. Jadi bayangkan. Suasana kita, suasana sholat dibawa kemana-mana. Ini berzikir terus nih. Allahu Akbar. Karena tadi kita pakai lari. Baca ayat dalam hati itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Kan baca ayat terus sambil zikir Allah, terus jalan terus. Nah, tidak terputus sampai ketemu azan, kita ketemu lagi zikir yang paling puncaknya zikir adalah as-shalah. Nah, ada bizikrillah, dampaknya tatmainnul qulub, hati tenang. Jadi suasana zikir yang terus-menerus, suasana menjadi tenang. Tenang yang luar biasa yang kita rasakan. Itu yang dicari orang sebenarnya. Nah, kitab ini menuntun kita untuk itu. Silakan Ustaz. Fal musalluna fin nasi qalilun. Jadi orang-orang musallun, jadi orang yang sholat itu ternyata sedikit sekali. Nah, terus wa muqimus sholati minhum aqallul qalil. Dan yang mendirikan khusyuk itu lebih sedikit. Kalau tadi yang sholat sedikit. Sekarang yang menegakkan khusyuknya lebih sedikit. Nah, itu lebih parah lagi Ustaz ini. Coba lanjutkan, masih ada Ustaz. Kama qala Umar radhiyallahu an. Sebagaimana diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an,
al-hajju qalilun. Nyambungnya ke sana. Al-hajju qalilun. Orang naik haji itu, yang berhaji itu sangat sedikit. Yang benar-benar berhaji. Yang benar-benar haji. Ini banyak orang haji. Terus? Warrakbu katsirun. Rombongannya banyak. Rombongannya banyak. Jadi rombongan haji, wah kita kalau lihat di Mekah Ustaz, ketika kita di tempat haji pas wukuf di Arafah itu ramainya luar biasa. Tapi di sini, tapi yang haji sedikit. Nah ini maksudnya apa? Ini yang perlu lebih dalam lagi. Ternyata ya kadang-kadang sampai targetnya itu nggak dapet. Kalau tadi khusyuknya sedikit, banyak yang sholat pun sedikit. Tapi khusyuknya lebih sedikit lagi. Sekarang yang haji banyak, tetapi yang benar-benar haji itu targetnya sebenarnya apa? Pulang dari haji itu targetnya ada menghilangkan semuanya kejahatan dalam hati itu. Disebut mabrurun. Birrun itu baik, mabrur dibaikkan. Pulang itu targetnya jadi orang baik, dicabutnya. Ada satu bacaan ayat itu, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Ini biasanya kalau umrah haji kita pasti baca itu. Tetapi Allah turunkan rasa cinta. Itu susah. Kenapa? Harus Allah yang nurunkan cinta itu. Walakinnallaha habbaba. Habbab itu gini. Ini hati. Allah turunkan cinta dimasukkan. Kalau kita mencari Allah dan mendapatkan cinta di Allah kan susah. Kecuali Allah yang mencintakan. Kekuatan cinta. Wa zayyanahu fi qulubikum. Dihiasi oleh Allah ke dalam hati itu. Fi qulubikum. Kalau sini terasa hati itu dapat rasa cinta. Wa karroha. Wa karrih ya Allah. Ya Allah, bencikan aku. Cabut ya Allah. Wa karroha ilaikumul kufrah. Kekufuran saya. Wal fusuq. Sifat fasik saya. Wal isyan. Maksiat saya. Orang haji itu sama dengan salat tadi. Dicabutnya tanha anil fahsya wal munkar. Jadi haji pun sama. Sedikit yang haji, tapi rombongannya banyak. Yang dicabutnya kejahatan hatinya sedikit. Dari 1000 jamaah, belum tentu ya Ustaz ya. Dari jutaan jamaah, belum tentu dicabut. Bahkan kadang-kadang kita pulang haji makin bangga, makin besar kebanggaan kita. Maka sangat sedikit, tapi jamaahnya banyak, yang haji pun sedikit tadi. Yang sholat saja sedikit, lebih sedikit lagi yang khusyuk. Yang khusyuk. Karena takutnya hilang. Maka hasil daripada haji dan sholat itu adalah dicabutnya kejahatan dalam hati kita. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Allah beri rasa enggak suka sifat kufur, fasik dan maksiat itu enggak suka. Kalau Allah turunkan rasa cinta masuk ke dalam dada, itu sangat sedikit yang merasakan itu. Alhamdulillah, kajian kita ini sampai di sini. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan kepada pembahasan yang ke-10, sehingga kita bisa terus-menerus mengkaji kitab ini dan kita bisa mencoba memasuki pemahaman tentang al-khusyuk fi shalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.